Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu Allahu Allahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berapa ahli gereja? Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak jamaah Masjid Al-Hikmah yang mudah-mudahan semuanya ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rabiul Awal ini adalah bulan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlahir ke dunia ini. Maka alhamdulillah kita masih mengingat bulan kelahiran Rasulullah, tanggal kelahiran Rasulullah. Bahkan kita bersyukur kepada Allah karena di negara kita ini masih memuliakan hari kelahiran Rasulullah tersebut. Kalender merah tanggal 12 Rabiul Awal, tepat kemarin tanggal 19 Oktober. Walaupun liburna digeser ke tanggal 20, Pak. Keun teu naon hari libur namanya. Nu penting kalender nama geus bener tanggal 18. Ya. Dan seandainya kalender kita tidak merah, rasa-rasanya sangat sedikit sekali orang yang tahu tanggal 12 Rabiul Awal, Pak. Ya, kalau kalender teu. Karena dalam keseharian kita tidak menggunakan kalender Hijriah, tapi kalender Masehi. Sehingga dengan merahnya kalender baru kita tahu pan urang anu gawe geuningan padadang begitu beureum teh atoh tapi ditingali kunaon bet beureum. Da aslina kecuali hari Ahad beureum teh geus biasa, Pak. Tapi selain hari Ahad pasti kurang dipariksa kunaon ieu beureum kalender. Walaupun atoh anger ditingali heula teh. Ya. Oh, ternyata 12 Rabiul Awal. Alhamdulillah. Ini tuh tanggal dilahirkannya Rasulullah, ini tuh bulan dilahirkannya Rasulullah. Kemudian muncullah rindu ya kepada Nabi, muncullah sayang kepada Nabi, muncullah kebahagiaan kita di saat mengingat Rasulullah. Dan ini harus terus dijaga oleh kita. Jadi rasa mencintai Nabi itu harus selalu muncul, minimal di saat kita dipertemukan dengan tanggal dan bulan kelahirannya. Karena bedanya gini, Pak, kalau para sahabat mereka ketemu dengan Nabi, ya ketemu langsung, tahu wajah Nabi, ketemu langsung berinteraksi dengan Nabi. Kita mah punten, Pak, karek cenah kabeh oge. Da teu papanggih jeung Nabi. Maka minimal ketika datang tanggal bulan di mana Rasulullah dia lahirkan, bungah urang begitu pada bahagia. Dalam kitab Bidayah wan Nihayah ya karangan Ibnu Katsir, di situ dijelaskan tentang Abu Lahab, di mana setiap hari Senin
Abu Lahab itu diberikan keringanan siksa oleh Allah. Lain dieureunkeun diberi ringan. Dikurangan siksana hanya setiap hari Senin. Ketika seorang sahabat menyampaikan dia mimpi ketemu dengan Abu Lahab, kemudian Abu Lahab menyampaikan, saya tuh disiksa siang hari siang malam setiap hari disiksa, hanya setiap Senin dikurangan saeutik. Apa yang membuat azab siksa Abu Lahab dikurangan ku Allah? Ternyata karena Abu Lahab bahagia di saat mendengar Rasulullah lahir. Sampai memerdekakan seorang budaknya yang bernama Suwaibah. Jadi begitu Abu Lahab mendengar, keponakanmu telah lahir. Waduh, bunga. Bahagia. Laki-laki perempuan, laki-laki. Diberi nama oleh Abdul Muthalib Muhammad. Waduh, seneng Abu Lahab. Cigana lamun kabayang ayeuna mah joget cigana teh Abu Lahab teh. Bunga. Dan dia tidak pernah ngebayangkan bahwa yang dibahagiakannya hari itu ternyata besok lusa menjadi salah seorang yang paling dia benci. Ya. Orang yang bakal jadi lawan musuhnya. Bunga, Pak, bahagia sampai ke pebudaknya, aku bebaskan engkau hari ini karena aku bahagia. Nah, bahagianya Abu Lahab dengan lahirnya Nabi diberi karunia oleh Allah sedikit berupa keringanan siksa. Kabayang Pak, orang nu ngaku umatna teu bungah-bungah acah. Ya, urang mah bungahna teh kana liburna we. Ya, alhamdulillah libur gitu nya. Bukan bahagia begitu lihat kenapa ini merah kalender. Oh, hari kelahiran Rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya jauheun sholawat, Pak. Alhamdulillah libur merdeka gitu. Lebar Pak sayang. Ya, sayang. Abu Lahab mah bungahnya hanya sebentar. Abu Lahab mah bahagianya hanya sesaat. Bahkan dia mah tidak diakui umatnya, padahal pamannya itu teh Pak. Karena Abu Lahab itu sama dengan Abdul Muthalib. Abu Thalib pamannya Nabi. Kita mah insya Allah sekalipun tidak pernah bertemu dengan Nabi, sekalipun tidak pernah berjumpa dengan Nabi, kita mah insya Allah diaku umatna. Bahkan kedudukan kita Pak ternyata lebih tinggi dibanding dengan para sahabatnya. Kenapa? Karena suatu saat di saat Nabi sedang terdiam, dia mengatakan, aku rindu kepada keluargaku. Kemudian kata para sahabat, ya Rasulullah, tadi aku mendengar engkau rindu kepada keluargamu. Bukankah aku ini keluargamu? Bukan. Engkau ini bukan keluarga, tapi engkau ini adalah sahabat-sahabatku. Lalu siapa keluargamu? Keluargaku adalah orang-orang yang hidup setelahku, yang tidak pernah ketemu denganku, tidak pernah melihat wajahku, tapi dia mau beriman dan mau mengikuti ajaran-ajaranku. Oh Pak, tidak pernah ketemu, tidak pernah melihat, tapi iman kita insya Allah. Makanya alhamdulillah, memeh sholat sunnah, ba'da sholat wajib sholat sunnah, penting tahajud mun teu tunuh, maknanya itu nu masareban urang ge. Tapi minimal dalam hidup kita sampai dengan detik ini, alhamdulillah banyak aktivitas yang menurut kita dicontohkan oleh Rasulullah, kemudian kita kerjakan. Alhamdulillah. Umatnya kita insya Allah. Dan kalau bicara kecintaan Nabi kepada kita nggak bisa diragukan lagi Pak.
Bagaimana mungkin kita tidak mencintai Nabi? Padahal Nabi adalah orang yang akan memberikan syafaat kepada kita. Satu-satunya Nabi yang akan bisa memberikan syafaat adalah Rasulullah. Ngabring umat Nabi Adam, datang ke Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, aku umatmu, tolong selamatkan aku. Apa jawab Nabi Adam? Tong boborah nulungan marane. Orang ge pernah nyeun dosa ka Gusti Allah sampai dikeluarkan di surga. Tuh datang ke Nabi Nulain, ngabring ke Nabi Yunus, ngabring ke Nabi Nuh. Nuh, tulungan kami umatmu, tulungan. Cek Nabi Nuh, tong boboran nulungan maneh, nulungan anak jeung pamajikan ge teu bisa orang teh. Si Kanan nepi ka ayeuna ahli neraka. Datang ke Nabi Musa, cek Nabi Musa, tong boboran nulungan umat lain, umat kami ge baredegong saha Yahudi. Lieur ngurus umat kami oge cek Nabi Musa, tong boborah nulungan maneh. Tuh datang ke Nabi nu lain, datang ke Nabi Isa. Kumaha cek Nabi Isa? Tong boborah nulungan umat lain. Umat urang ge ngaraco. Nyembah nage lain ka Gusti Allah. Umat kami ge ngaraco, maka masa boga pangeran beranak dan diperanakan. Hanya satu Pak Nabi yang bisa memberikan syafaat. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin kita tidak mencintai Nabi? Padahal Nabi satu-satunya orang yang setiap hari mendoakan kita. Bagaimana mungkin kita tidak mencintai Nabi? Padahal Nabi di saat ruh mau dilepaskan dengan jasadnya, tidak ada yang diingat Nabi dan disebut Nabi kecuali ummati, ummati, ummati. Bagaimana mungkin kita tidak mencintai Rasulullah? Padahal Rasul satu-satunya orang yang berani akan menembus semua rasa sakit sakaratul maut umatnya. Bagaimana mungkin kita tidak mencintai Nabi? Padahal dia Nabi yang tidak mau masuk surga sebelum meyakinkan umatnya bakal masuk surga. Bagaimana mungkin tidak mencintai Nabi? Sampai Allah haramkan surga bagi Nabi siapapun sebelum Rasulullah yang memasukinya. Sampai Allah haramkan umat siapapun masuk ke dalam surga kecuali umatnya Rasulullah yang pertama kali memasukinya. Bagaimana mungkin kita tidak mencintai Rasulullah, Pak? Maka oleh sebab itu, Bapak-bapak dan diri jamaah yang dirahmati Allah, ayo kita kembali pelajari tentang Rasulullah ini. Makanya pertanyaannya, kalau kita ngomong Pak cinta kepada Nabi, cinta Ustaz, sejauh mana kecintaan kita kepada Nabi? Jangan sampai hanya ngaku di lisan cinta, tapi dari sisi perbuatan tidak mencerminkan sebagaimana orang yang mencintai. Pak Dimas dulu ke istri cinta ya. Mana dinikahi ge cinta kan? Cinta. Kira-kira mun Pak Dimas cinta ka istri, hujan siga kieu, istri butuh pitulung nelpon ka Pak Dimas. Pak, pulang ieu mama nyeri beuteung. Teu kuat, Pak. Rek pulang mah Pak Dimas. Pulang, da cinta. Lamun teu cinta mah hoream hujan sok we rasakeun kesorangan, ngagoler gitu, Pak. Cinta tuh ke makhluk aja, makhluk biasa
Yang namanya istri hanya karena ikatan dalam rumah tangga dekatnya Pak, dan geus teu terikat teh mah jauh Pak. Karena bukti cinta kita banyak berkorban pada dah. Masa cinta kepada Nabi ngau berkorban waktu sebelum waktu sholat wajib datang, aya waktu tah nungguan qomat. Masa kalau cinta ke Nabi nggak mau hanya sholat 2 rakaat? Ya, makanya aneh kalau orang cinta kepada Nabi mengatakan sunnah mah dikerjakan menang pahala, ditinggalkan ge teu nanaon. Mana abdi mah rek milih teu nanaon. Dikerjakan menang pahala, ditinggalkan teu nanaon. Naon maksudna Pak? Kerjakeun da urang mah butuh pahala, lain ukur teu nanaon hirup mah. Butuh pahala. Kerjakan. Minimal lamun orang cinta Pak Dimas, Pak Ahmad, Pak Agus cinta, minimal cinta ka makhluk teh naon? Minang diobrolkeun. Ya. Minang diobrolkeun bukti cinta teh disebut-sebut. Man ahabba syai'an fa aksar dzikra. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia bakal menyebutnya. Banyak menyebutnya. Kumaha cinta ka Nabi? Banyak nyebut Nabi. Kumaha carana? Sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allah aja dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Allah dan para malaikat solawat kepada Nabi. Makanya malam ini di waktu yang akhir ini saya ingin menyampaikan nih beberapa akhlak Nabi yang mudah-mudahan bisa kita ikuti. Dan ini yang sederhana, yang setiap hari kita lakukan, ya. Jadi jangan sampai kita pingin melakukan sesuatu yang terbaik, tapi mohon maaf hal-hal yang kecil yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak kita ikuti. Nih lihat akhlak Nabi. Apa kata dalam keterangan? Bila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjabat tangan berarti salaman Pak. Maka Rasulullah tidak pernah melepas tangan sebelum orang itu yang melepaskannya. Ya, di masa salaman Pak, Nabi mah pegang sampai orang itu yang melepas. Hadis jelas, ketika sesama muslim bertemu, kemudian dia berjabat tangan, maka Allah gugurkan dosa-dosanya sampai tangan itu terlepas. Berarti semakin lama salaman, semakin banyak dosa yang berguguran. Asal ulah dua nana siga Nabi. Paku, ya paku, moal orang melepaskan sopan. Ya. Artinya apa? Nabi nyontoin ari salaman teh Pak punten ibadah gugur dosa ulah hanya sebatas antal komo pinyerian hate antal teh saeutik ujungna hungkul siga embung antal jeung leungeun urang teh siga najis begitu geus antal teh disusut-susut. Waduh, enggak pernah Nabi begitu. Dipegang, dilihat oleh Nabi, didoakan, salaman atau apa.
Makanya ayeuna jamaah hikmah geus tong sieun Pak sasalaman tong adu peureup. Tadi contohan ku Nabi ngadu peureup. Saya juga enggak ngerti di mana eta datang napa gara-gara corona ngadu peureup. Sasalaman sieun kena corona aing ngadu peureup teu sieun padahal corona bisa antol iraha wae. Leres teu? Leres teu Pak? Emang aya penelitianna ngadu peureup moal katularan ku corona? Duh ka ti mana eta datangna? Sampai umat Islam teh meuni gampang minurutan gitu Pak. Umat Islam tiba heula diajarkeun orang yang kalau ketemu ucapin salam sampai jaminanna masuk surga Pak, orang yang senang menyebarkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Kang? Alhamdulillah. Eta dicontohan Nabi. Budak ayeuna sebagian bapak-bapak gampang nurutan tradisi barat. Bro, kemana bro? Kabeh ngaran jadi abro Pak. Bray, cuy. Aduh, di mana eta datangna Pak? Dan barudak orang gampang bisa nurutan. Doa lain. Ngomong ngarananya mesti alus-alus ngaranna Dimas. Dari kemana cuy? Cuy. Aduh. Padahal mengucapkan salaman doa padahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan bagi kamu. Rahmat, barokah. Dijawab orang waalaikumsalam. Begitu juga untuk kamu. Keselamatan, berkah dan rahmat Allah. Coba Pak, mana ada perkataan yang melebihi itu? Cuma sayang, orang tuh terkadang latah pisan Pak. Asal ayang gaya gitu. Gaya tapi orang teu apa? Di mana eta datangna saha nu nyontoanana menang pahala henteu. Ayeuna kumaha budak urang ka bapak sorangan oge. Da mang abah bro. Ka bapak sorangan nyebut bro. Bro. Ya alhamdulillah. Jangan ikut-ikutan. Kita sudah dicontohkan oleh Nabi. Kalau ketemu dengan sesama muslim, ingat sesama muslim. Kade aya sesama muslim teu meunang, Pak. Tadi jelas dibahas di patengku. Teu meunang ngadoakeun non muslim. Dor urang non muslim kumaha Pak Ustaz ka abi ngucapkeun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Asep. Jawab ku Pak Asep. Waalaikum. Geus waalaikum. Oh doa anu lain waalaikum jeung maneh. Manehna naon? Wallahu alam rek maneh hujan rek naon terserah. Temenang kau orang non muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temenang doa non muslim. Ya. Ayo sesalaman aja Nabi mah gitu padahal. Dipegang orang teh sampai ditata, disapa, senyum. Ini enak kan Pak? Orang terkadang sesalaman teh mesti ajeng lalaki mangantong. Ajeng awewe kerobok-kerobok. Justru jeung non muhrim lain muhrim ulah anteng assalamualaikum gitu. Ada jeung sama pamegat orang Arab apa dipeluk sampai cipika cipiki gitu. Sok bapak mun ka Arab tong aneh ningali orang Arab lalaki jeung lalaki pelukan Pak saking akrabnya karena melepaskan dosa. Orang main nangkep teh roh naon ieu urang lalaki sabab urang mah kabiasaan ditangkepna ku awewe. Ya. Di Arab mah tuh aneh Pak sama muslim bahkan di Indonesia ge sebagian alhamdulillah aduh gitu. Kamari we gara-gara corona jadi laleungit begitu teh sarieun. Karek ngadenge batuk ge reuas, deukeut teuing reuas kudu jauh we urang. Aduh insyaallah. Geus tong sieun teuing ku corona geus eueuh insyaallah coronana ge. Ya. Usahakan tetap ikhtiar tapi jangan terlalu takut berlebihan sampai melanggar yang diperintahkan. Apalagi meninggalkan. Bila berbincang dengan seseorang, Rasulullah menanggapinya sepenuh hati hingga setiap orang merasa mendapatkan perlakuan istimewa. Jadi kalau ngobrol, Nabi mah Pak fokus, antusias, menghadap, memperhatikan. Nabi. Wallahu Allahu 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 Allahu
Allah